bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Saya ingin mengaitkan bagaimana program Jasuke ini dengan modul-modul yang kami telah pelajari selama pendidikan 6 bulan. Saya fokus pada modul 1 dan teman-teman saya lainnya akan menyampaikan di modul selanjutnya. Yang pertama adalah di modul 1.1 kami mempelajari bagaimana refleksi filosofis pendidikan nasional yang mengatakan bahwa anak itu merupakan benih yang berbeda-beda dan seorang guru harus mampu untuk memberikan sesuatu sesuai dengan karakteristik benihnya. Beberapa hari yang lalu kami mengikuti perkuliahan dengan salah satu profesor yang mengatakan bahwa ketidakadilan yang paling adil adalah ketidakadilan. Saya sebenarnya agak sedikit terpikir apa maksudnya. Karena dulu di sekolah kami merasa bahwa penilaian secara objektif menyamaratakan semua siswa itu adalah penilaian yang terbaik. Kita tidak perlu memandang latar belakangnya, kemudian bagaimana kondisinya. Kita fokus menilai sesuai dengan apa adanya. Dan ternyata Bapak Ibu, modul ini menampar kami kuat-kuat. Itu adalah pola pemikiran yang salah. Setiap anak berbeda, latar belakangnya berbeda, ekonominya berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan kemampuan mereka? Jadi benar sekali, keadilan yang paling adil adalah ketidakadilan. Kita tidak boleh menyamaratakan siswa. Kita tidak tahu apakah bagaimana tingkat IQ-nya, bagaimana tingkat ekonominya. Disinilah kami belajar menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa tersebut. Kemudian di modul 1.2 kami belajar nilai dan peran guru penggerak. Pada kegiatan Jasuke Enak ini kami mengakomodir satu peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, di mana murid diberikan kebebasan untuk bisa menentukan, untuk bisa memilih bagaimana suasana kelas yang diinginkannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, yang memiliki keterampilan dalam mengolah sosial emosional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan harapan murid dapat menyalurkan bakat dan minatnya sehingga memiliki daya lenting yang kuat yang akan menjadi fondasi awal murid dalam menciptakan budaya positif sehingga memiliki daya saing baik di luar maupun di dalam sekolah. Festimu, Festival Literasi Murid, adalah singkatan dari Festival Literasi Murid yang merupakan sebuah program ekstrakurikuler yang kami rancang untuk menumbuhkan minat literasi dan jiwa kepemimpinan dalam menyampaikan wawasannya di depan khalayak ramai. Program ini dipilih untuk menambah dan menumbuh kembangkan wawasan serta pembiasaan literasi kepada seluruh murid, sehingga akan menciptakan budaya positif dan daya saing baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun output dari Festimu ini, siswa akan diberikan satu buku dalam 1 minggu sehingga mereka mampu meretensi buku. Mereka mampu membaca cepat dengan membuat sinopsis dari buku apa yang mereka dapatkan. Kemudian mereka mampu menceritakan kembali atau storytelling atas buku yang mereka dapatkan. Untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk meningkatkan sekolah yang ramah, aman, dan nyaman, serta menumbuhkan minat anak dalam literasi, agar anak tertuntun kodratnya sesuai dengan zamannya. Meningkatkan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dalam program Lisaku-Saku, pendekatan kepemimpinan murid-murid sangat diperhatikan, yaitu suara, kepilihan dan kepemilikan murid-murid. Daya dukung dari aset yang ada. Saya berada di Kecamatan Alafan. Tentu tidak usah saya paparkan kepada Bapak dan Ibu para hadirin bagaimana jauhnya Alafan dari kota, bagaimana perjalanan Alafan ke kota. Itulah aset yang kami manfaatkan. Ketika aset di sana sumber daya alam, kemudian yang kekuatan
kultur alam di sana kami manfaatkan untuk mendukung program kami. Terutama dukungan dari kepala sekolah saya yang berada di sana, Pak Husin Rahman. Luar biasa. Bisa berdiri Pak Husin Rahman. Beliau adalah kepala sekolah saya yang memberikan dukungan penuh kepada saya dalam program pendidikan guru penggerak ini. Seterusnya penerapan program ini ada 3, yaitu perencanaan. Tentu kami memetakan bagaimana literasi, bagaimana data yang tersusun dari anak-anak ini, ketidakmampuan mereka dalam berliterasi. Seterusnya pelaksanaan, mensosialisasi program ini kepada seluruh warga sekolah, melibatkan orang tua murid. Seterusnya mengevaluasi adalah melakukan umpan balik dan tindak lanjut dari program Lisagu ini, program 1 buku 1 minggu. Nah, jadi buku saat ini dengan perkembangan teknologi itu lebih mudah mana? Membaca, menonton, atau mendengarkan. Nah, demikian. Jadi saya pikir pertama adalah kita kenali dulu karakter peserta didik. Dengan pengenalan karakter, kita mengetahui bagaimana gaya belajarnya, apakah dia tipe visual, audiovisual maupun kinestetik. Kemudian guru adalah sosok yang ditiru, dicontoh. Jadi sebelum kita menyuruh anak, kita dulu yang harus memperbaiki atau melakukan apa-apa yang kira-kira bisa menjadi contoh dan teladan kepada siswa. Dengan begitu mereka pun akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dan untuk berbicara dengan mereka, saya pikir tidak perlu kita menggunakan kata-kata yang kasar, karena jika diketuk hati anak yang begitu lembut, dengan kelembutan juga, insya Allah apa yang akan kita sampaikan akan masuk. Kemudian yang kedua, terkait dengan literasi. Membaca itu terkadang menjadi membosankan jika diberikan dengan cara yang salah. Untuk membuat anak-anak menarik, kita tidak boleh memberikan materi yang terlalu sulit. Mulai dengan kita dulu membacakan. Kita bacakan kepada mereka dongeng-dongeng, dan biasanya anak itu tertarik. Di kelas saya begitu Bapak, saya membacakan dongeng-dongeng dan mereka akan minta lagi. Setelah itu baru kemudian mereka saya berikan buku-buku yang bisa menarik minat mereka. Kalau kita berikan teks yang begitu panjang, mungkin mereka akan bosan. Sedikit demi sedikit, kita pelan-pelan berikan cerita-cerita yang menarik, berikan gambar-gambar sesuai dengan karakteristik tadi peserta didik. Dan insya Allah, apabila sering-sering dilakukan, akan muncul rasa cinta terhadap buku. Begitu Bapak, terima kasih. Dan nanti akan ditambahkan oleh teman saya. Baik Bapak, izinkan saya menambahkan. Di dalam proses pembelajaran ada gaya belajar, baik itu audio, visual, dan kinestetik. Tadi Bapak tanyakan bagaimana anak itu sekarang lebih suka menonton daripada membaca. Nah, seperti yang kita ketahui, anak itu memiliki gaya minat yang berbeda. Setiap anak berbeda, tidak bisa kita samakan. Tidak semua anak yang suka menonton tidak juga menyukai untuk membaca. Nah, karakter anak yang seperti apa yang akan kita dekati? Jika dia suka menonton, maka berikanlah. Sekarang kan sudah banyak di YouTube cerita-cerita yang berbentuk tontonan. Tontonan yang seperti itu yang kita suguhkan kepada peserta didik kita. Nah, jika anak kita itu hobinya membaca atau visual, maka mereka langsung membacanya dengan sendiri. Jika anak kita itu gaya belajarnya kinestetik, kita tempelkan di pojok-pojok baca cerita hari ini. Tidak perlu banyak, hanya 1 lembar saja yang berisi 2 paragraf. Artinya setiap hari mereka melatih diri mereka bagaimana berliterasi, bagaimana mereka mencoba menumbuh kembangkan minat dan bakatnya dalam berliterasi. Untuk demikian, maka secara berkeselanjutan dan berkesinambungan, bakat minat literasi itu akan tercapai. Terima kasih. Baik, menyambung dari jawaban dari rekan saya, bagaimana trik agar anak mau membaca dengan perkembangan teknologi saat ini. Yang kami lakukan adalah program yang kami gagas ini adalah melibatkan siswa, kepemilikan dan suara pilihan dan siswa. Jadi ketika siswa dilibatkan dalam membuat program, jadi mereka merasa dihargai suaranya, dihargai pendapat.
bukan semerta-merta kami dari guru yang membuat peraturan, kami membuat program, kadang-kadang mereka tidak sukai. Tapi dengan kami membuat program ini, dengan melibatkan siswa, dengan mendengarkan suara apa yang mereka inginkan, pilihan apa yang mereka sukai, dan rasa kepemilikan mereka atas program tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.